Judul, Di Balik Corong Toa, Suara Iman Penyebab Gangguan Kesehatan. Di kota-kota besar di Jawa Timur, dalam radius 500 meter, seringkali terdapat 3 hingga 5 musola atau masjid. Masing-masing menggunakan corong toa dengan volume tinggi. Bukan hanya untuk azan, tapi juga zikir, tadarus, dan ceramah. Durasinya, bukan 5 menit, tapi bisa 30 menit sekali panggilan. Kalikan dengan 5 waktu, itu artinya 2,5 jam per hari warga dipaksa mendengar suara keras, berulang-ulang, tanpa bisa menolak. Tapi, apa dampaknya bagi kesehatan kita? Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan, suara di atas 85 desibel bisa membahayakan. Corong toa bisa mencapai 100 hingga 110 desibel. Setara dengan suara kereta api berjalan, atau truk berat. Dan jika kita terpapar terus-menerus, ini bisa memicu masalah serius. Pertama, gangguan kognitif. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan bising cenderung memiliki konsentrasi yang lebih buruk, kesulitan belajar, dan performa akademik yang menurun. Otak mereka terganggu oleh suara, bahkan ketika sedang tidak disadari. Kedua, risiko jantung dan stroke. Suara keras memicu hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Ini mempercepat detak jantung, menaikkan tekanan darah, dan memperbesar risiko stroke. Terutama pada orang tua dan penderita hipertensi. Ketiga, gangguan tidur dan mental. Bayi, lansia, orang sakit, atau mereka yang bekerja malam hari. Semua terganggu tidur dan ketenangannya, dan gangguan tidur yang kronis berujung pada kecemasan, depresi, dan kelelahan. Lalu, apa hubungannya dengan ajaran Islam? Surat Al-Isra ayat 110 menyebut, janganlah engkau mengeraskan suara dalam solatmu, dan jangan pula merendahkannya, carilah jalan tengah di antara keduanya. Artinya, ibadah pun diminta untuk tidak berlebihan. Toa luar yang digunakan terus-menerus bukanlah bentuk dakwah, tapi merupakan bentuk gangguan polusi suara lingkungan. Di banyak daerah luar Jawa, azan cukup 2 menit, tapi di kota-kota Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Gresik, yang terjadi justru overdosis suara ibadah. Kenapa tidak menggunakan speaker dalam, atau aplikasi pengingat digital? Teknologi ada, tapi kemauan sering tidak ada. Indonesia adalah salah satu negara dengan angka penyakit jantung dan stroke yang tinggi, dan polusi suara adalah faktor yang tidak diperhatikan. Padahal itu nyata, dan itu memengaruhi kesehatan dan kualitas hidup kita. Jadi, mari kita jujur. Makin keras suaramu, bukan makin tinggi imanmu, mungkin, makin hilang nuranimu. Yang kamu lakukan adalah penindasan dengan suara keras corong toa pada masyarakat sekitar.